Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah satu materi yang judulnya, wah, provokatif banget. Menunggu kejatuhan kapitalisme. Yuk, kita langsung lihat aja apa sih argumennya. Nah, lihat deh gambar ini. Ini bukan gambar biasa loh. Ini tuh kayak simbol dari sebuah ide yang besar banget dan ya, kontroversial. Inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Intinya tuh begini. Menurut materi ini, kapitalisme itu ibaratnya punya penyakit bawaan yang pada akhirnya bakal bikin dia hancur sendiri. Nah, ini gagasan utamanya. Coba kita gali lebih dalam. Terus gimana cara kerjanya argumen itu? Oke, kita harus lihat dulu dasarnya. Katanya nih, seluruh sistem ini berdiri di atas satu konflik utama. Konflik apa tuh? Yuk kita lihat. Nah, ini nih yang menarik. Coba deh bayangin, ada ratusan orang kerja bareng di satu pabrik. Itu namanya produksi sosial. Tapi pabriknya sendiri, mesinnya, keuntungannya, itu semua punya satu orang atau segelintir investor aja. Itulah yang disebut kepemilikan pribadi. Nah, disinilah katanya letak masalah utamanya, kontradiksinya. Dari kontradiksi tadi, muncul deh dua pemain utama. Di satu kubu, ada kaum proletar. Ya, para pekerja yang capek-capek kerja bareng buat menghasilkan sesuatu yang berharga. Terus di kubu lain ada kaum burjuis, para pemilik yang tinggal kumpulin untungnya. Menurut sumber ini, hubungan kayak gini ya namanya eksploitasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal lihat gimana ceritanya kesuksesan kapitalisme itu justru jadi jalan menuju kehancurannya sendiri, setibanya menurut teori ini. Nah, kita balik lagi ke gambar yang tadi. Lihat kan ada celengan babi raksasa? Itu tuh ibaratnya ekonomi kapitalis, sebuah wadah super besar yang terus diisi harta. Pertanyaannya, siapa yang isi? Coba perhatiin, lebah-lebahnya. Nah, mereka ini simbol para pekerja. Kerja keras terus, nggak berhenti, bikin madu, alias nilai. Tapi, madunya nggak mereka nikmatin. Madunya langsung masuk ke celengan yang jelas-jelas bukan punya mereka. Sekarang coba lihat ke bawah. Ada badak kan? Ini penggambaran yang keren banget sih. Badak ini itu lambang dari para pekerja yang makin lama makin kuat dan bersatu. Ironisnya, justru sistem kapitalisme itu sendiri yang bikin mereka ngumpul di pabrik dan kota. Jadi secara nggak sengaja, sistem ini malah menciptakan musuhnya sendiri. Jadi, ya, itulah inti dari semua gambaran ini. Paradoksnya di sini, semakin maju sistemnya, malah semakin kuat juga lawannya. Ibaratnya, makin gendut celengannya, makin besar juga badak yang siap ngancurin. Oke, tadi kan kita ngomongin teorinya ya. Nah, sekarang kita coba lihat gimana teori ini nyambungnya ke dunia nyata, atau paling nggak menurut pandangan sumber ini di era mereka. Tapi kan, itu teori dari Das Kapital, dari zaman dulu banget. Nah, sumber yang kita bahas ini, gimana pandangan mereka tentang dunia di masa mereka? Masih relevan nggak sih? Dan inilah gambar kedua dari mereka. Bukan lagi celengan babi yang anteng, tapi sekarang jadi kuda liar yang terbuat dari uang. Ini simbol buat sistem keuangan global yang, ya gitu, rapuh, nggak bisa ditebak, dan bahaya banget buat siapapun yang coba ngendaliin. Terus, sumber ini nunjukin gejala-gejala spesifik dari sistem yang goyang ini. Misalnya nih, miliaran uang yang muter di bank dan bursa saham yang rapuh, terus pengaruh OPEC ke harga minyak, inflasi di mana-mana, pengangguran yang naik, sampai negara-negara yang jadi makin tertutup. Semua ini dianggap sebagai tanda-tanda kalau sistemnya lagi sakit. Nah, buat nanganin ini semua, pemerintah kan coba ikut campur tuh. Sumber ini ngasih contoh kapitalisme kesejahteraan di Amerika. Ini katanya semacam upaya buat nambal bolong-bolong di sistemnya. Oke, setelah semua analisis tadi, ternyata materi ini nggak ngasih kita jawaban pasti. Malah sebaliknya, kita justru dibawa ke sebuah pertanyaan terakhir yang gede banget. Dan inilah pertanyaannya. Kurang lebih bunyinya begini. Keadilan mungkin saja tertahan, tapi adakah masa depan untuknya? Dalam banget ya. Jadi setelah lihat semua masalah tadi, pertanyaannya yaitu, keadilan yang katanya ditahan-tahan sama sistem ini, apa bakal ada kesempatan buat muncul? Jadi tulisan yang umurnya udah puluhan tahun ini kan intinya meramalkan sebuah kejatuhan ya. Nah, pertanyaan yang tersisa buat kita semua sekarang adalah, kalau kita lihat sejarah sampai hari ini, ramalan mereka itu bener nggak sih?